Sudah pada ini ya, on ya. Oke Pak. Baru 11 orang. 11 Dari orang berapa? pastikan. Oke, aduh. Ya tunggu 3-4 menit lagi lah ya. Baru 11 orang Mama. Dari total berapa harusnya ini yang kelas A ini Berapa ya? Sekitar 30-an lebih ya? 20-an ya. Yang enggak. Iya. Karena kelas yang Senin ada yang banyak itu sama nanti Iya. siang. Iya. Ini di kampus apa di mana, Mas? Di kampus Mama deh. Di kampus. Di kampus cari sinyal. Oke, ini awalnya si remuk ini. Makanya sama 5 hari, Mas. Beli jamu aja. Jamu Cantiknya ya. yang biasanya jenengan beli itu. Dekat Pasar Sleman ya, wes pindah ya malah. Nah, yang biasanya jenengan beli itu. Remuk tenan nih, sakit ya. Nyopot baju aja sakit, tarik tangan kan. Udah berapa Mas? Sudah nambah sedikit? 12. Aduh, nambahnya positif banget ini. 13, sekarang 13. Mungkin 5 menit lagi. Oke. Sampai tunggu, ternyata hibah penelitian sama hibah pengabdian itu sampai hingga 1 Desember ternyata ya. Dan November itu Ade. Hah? November SK-nya. Nah, tadi Pak Rahmat barusan share itu SK ini berlaku sampai 31 Desember apa ada revisi ya? Karena kan COVID. Malah kalau revisi. Nggak tahu, tadi saya forward ke jenengan. Karena tadi Pak Rahmat pada posting beliau posting SK itu loh, SK kok malah sampai 31 Desember. Oh iya, coba dikirimkan saya Pak. Soalnya tadi malam dia bilang sama saya, terus saya kirimi SK yang pertama itu Pak Made, surat perintahnya itu sampai November gitu. November nggih. Apa ada perbaikan SK? Saya malah tahu. Nggak kira nanti saya kira malah 31 Oktober. Ini saya ke Pontang, makanya kemarin saya ke lab itu karena mau menyelesaikan penelitian sama ini kemarin ngurusi hibah pengabdian. Mudah-mudahan bisa molor kan agak ada waktu lah lebih longgar. Nanti saya kirim ke jenengan. Terima kasih. Berapa Mas? Sudah 18. Oke, saya tak mulai aja ya sambil yang lain. Silakan. Lain nyusul nanti. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Halo, pagi. Kedengeran ya? Kedengeran ya? Kalau nggak kedengeran nanti tolong kasih notif ya, biar saya tidak ngocek sendirian gitu ya. Oke. Oh ya, itu jangan lupa absen ya, presensi ya untuk mengisi daftar hati Anda karena ini adalah pertemuan terakhir ya, untuk sesi sebelum UTS. Jadi seperti saya sampaikan, mungkin sebelumnya saya minta maaf karena kemarin ada sedikit miss ya dengan Pak Rahmat terkait dengan penjelasan praktikum. Ternyata beliau kiranya itu hari Selasa, hari ini, untuk yang penjelasan kelas kemarin ya. Jadi silakan Anda update lagi ya jadwalnya. Kalau saya sih nggak ada masalah, jadwal kuliah tetap seperti yang dijadwalkan. Nah, ini pertemuan terakhir seperti yang kemarin saya sampaikan, saya akan banyak cerita sebenarnya, ini tidak nambahi materi yang banyak rumusnya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan encouragement gitu ya, penyemangat bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita selesaikan, banyak hal di lapangan, di industri yang terkait dengan masalah getaran yang akan membuka wawasan kita. Mudah-mudahan mata kuliah ini begitu banyak digunakan nanti di lapangan, di tempat Anda bekerja, terlepas dari perusahaan apapun yang Anda masuk. Perusahaan otomotif, manufaktur, jasa, transportasi, apapun, seperti kemarin kita lihat sekilas ya, itu hampir semuanya nanti tidak bisa terlepas dari masalah getaran. Sekarang saja sebenarnya lagi ada satu pekerjaan gitu ya, tim yang mengerjakan, misalnya ingin mengetahui getaran kereta api, ya, berapa profil permukaan itu nanti permukaan jalan lintasan ya, terhadap kenyamanan terhadap getaran kereta api. Jadi banyak sekali nanti manfaatnya. Nah, hari ini kita mulai nambah sedikit materi saja karena kemarin nanggung selesainya, sebelum nanti saya cerita hal-hal yang relatif umum sebenarnya di dunia getaran gitu ya, yang mudah-mudahan kita bisa bilang tadi bisa memotivasi Anda bahwa ini menarik untuk di follow up dalam bentuk, nanti ada mata kuliah pilihannya sebenarnya, getaran dan akustik ya. Kebetulan saya dengan Bu Ari yang memegang, dan Pak Teguh, dan
Eh, Kemarin baru saja 3 kakak kelas Anda angkatan 2016 itu udah ujian skripsi gitu ya. Kebetulan saya membimbing tiga-tiganya. Mereka mengambil topik mekanika terapan dan mendapat apresiasi dari semua dosen penguji karena achievement-nya, hasilnya itu bagus gitu ya. Dan sangat aplikatif nanti di dunia industri dan banyak melibatkan dinamika, getaran, sedikit programming gitu ya. Sekarang kan programming atau coding kan sudah menjadi harga ya. Nah, itu menarik sekali. Nah, sekarang kita mulai. Ini masih di bab 3 sebenarnya ya. Ini bagian-bagian akhirnya saya ambil karena ini nanti adalah masalah yang paling banyak kita jumpai yang disebut dengan anbalan ya. Jadi getaran sebuah sistem akibat anbalan. Maaf. Di sini disebut rotating anbalan karena anbalannya itu berputar ya. Kalau nggak berputar ya tidak akan bergetar, gitu kan. Seperti kalau Anda alami pada saat naik sepeda motor lah kasusnya, kalau roda Anda peang gitu ya, tidak bulat gitu kan, atau ada distribusi tidak homogen, nah itu nanti akan menggiring kita untuk mendapatkan fenomena anbalan. Nah, sini ada, saya coba keluarkan pointernya ya. Pertanyaannya adalah, apa sih yang menyebabkan adanya fenomena anbalan? Jadi anbalan itu seperti saya sebut tadi adalah suatu fenomena ketika titik pusat putaran tidak berhimpit dengan titik pusat massa. Ini biasanya misalnya rotor gitu ya, atau poros sekalipun misalnya kalau dia pusat massanya, center of gravity-nya itu tidak seinline atau tidak segaris dengan pusat putarannya atau geometri, kan putaran kan ada dimensinya atau ada tengah-tengah kan garis sumbunya itu, ternyata kalau dia ada eksentrisitas, ada pergeseran posisi massa, maka itu akan menyebabkan anbalan. Nah, kenapa itu terjadi gitu kan sebenarnya pertanyaannya. Misalnya roda ya, kalau Anda lihat itu roda mobil Anda, roda sepeda motor, atau paling dekat dengan Anda itu mungkin sekarang sudah nggak banyak dipakai ya, disk misalnya, CD gitu ya. CD itu kan sudah dibuat sedemikian presisinya oleh pabrikan ya, sehingga kalau berputar itu diharapkan itu tidak ada getaran yang diakibatkan oleh anbalan. Tapi faktanya kan kita masih tetap bisa merasakan getarannya ya, meskipun mungkin kalau Anda taruh di laptop atau di komputer agak bias dengan putaran motor dan getaran-getaran yang lain gitu kan. Tapi kalau itu disknya besar misalnya, seperti kipas angin misalnya ya Anda bayangkan, atau impeller pompa misalnya, atau sudu-sudu pompa, itu kan dibuat dengan proses manufaktur sedemikian rupa, dan itu sering terjadi ketidakseragaman distribusi massa. Nah, sehingga di sini ada beberapa penyebab sebenarnya kenapa fenomena anbalan atau fakta bahwa terjadi anbalan di sesuatu yang berputar itu kita jumpai. Jadi yang pertama itu ketidaksempurnaan proses produksi. Seperti saya sebut tadi, misalnya Anda membuat poros misalnya, Anda kan membubut ya, menggunakan mesin-mesin perkakas, dan bisa saja terjadi satu sisi dengan sisi lain itu tidak benar-benar sempurna bulat gitu ya. Ada bagian dengan massa yang ya, atau bisa Anda menggerusnya, mata pisaunya terlalu dalam di satu sisi gitu misalnya, sehingga ada massa yang kurang berlebih relatif terhadap sumbu putar, sehingga itu nanti akan menyebabkan anbalan. Atau kalau Anda ngecor misalnya, ngecor sesuatu, misalnya membuat beberapa barang-barang yang nanti akan dipakai berputar seperti pompa misalnya, sudu-sudunya atau impellernya itu kan kalau setelah selesai dicor itu kan melewati proses finishing, dan kadang proses finishing dengan baik menggunakan mesin otomatis ataupun dengan manual. Misalnya Anda sesuatu kan bisa jadi Anda membuangnya itu kebanyakan ya, 14 gitu kan, sehingga Anda akan merusak dalam tanda kutip produk Anda. Nah, itu kalau diputar nanti akan menimbulkan fenomena anbalan. Ngecor misalnya, ngecor sesuatu, dan di beberapa literatur itu disebut bahwa penyebab paling dominan sebenarnya proses fenomena adalah proses manufacturing yang tidak sempurna. Contohnya kalau pengecoran, dengan teknologi pengecoran yang ada,
kalau sebuah produk setelah dicor itu kita uji, misalnya kita potong gitu kan, saya yakin Anda sudah belajar di material ya. Kita kan bisa melihat sebenarnya di dalamnya itu kerapatan dari bagian-bagian bendanya atau molekulnya atau unsur-unsurnya itu kan tidak sama di semua titik kan. Jadi bisa saja di bagian satunya rapat, di bagian satunya ada sedikit poros gitu kan. Dan itu kalau Anda buat, gunakan untuk membuat sebuah produk yang nanti akan diputar, nah pasti akan timbul anbalan fenomena meskipun sekecil apapun dia akan tetap eksis. Dan jangan salah, nanti anbalan itu tidak cuma fungsi massa yang tidak center saja, tapi juga fungsi kecepatan putar dan fungsi jarak eksentrisitas. Jadi posisi massa berlebih itu relatif terhadap sumbu putarnya berapa, itu nanti akan menjadi faktor pengalih amplitude gaya pemaksa kalau kita nanti kaitkan dengan getaran paksa. Penyebab lainnya adalah assembly. Ini sering terjadi karena ya mohon maaf saja gitu kan, tidak semua kita itu kadang memasang sesuai dengan SOP gitu kan. Misalnya Anda memasang sesuatu yang mungkin saya nggak tahu beberapa dari Anda yang sudah pernah nyopot sesuatu yang berputar ya, nyopot roda atau nyopot kipas angin misalnya, nyopot pompa mungkin belum pernah ya, tapi roda minimal pernah. Terus kalau Anda masang kembali, bisa saja Anda sedikit bergeser memasangnya, tidak benar-benar sumbunya center gitu ya. Atau mungkin paling simpel gini, kalau Anda masang baut, kadang baut itu kan ada ininya ya, washernya ya, atau ringnya. Ternyata ada baut 4. Anda ternyata lupa memasang satu washer atau ring di satu baut saja. Dan kalau itu berputar, misalnya roda itu bautnya 4, Anda lupa memasang satu ringnya. Kalau memari ringnya, itu sudah ditinggalkan dan membuat posisi massa menjadi bergeser. Atau yang sering-sering terjadi masalah jadi biasanya ini dilaporkan dalam yang kaget biasanya asal berfungsi ya, sehingga meskipun sebenarnya untuk anbalan juga sudah ada standarnya. Nanti di mata kuliah berikutnya pilihan itu nanti kita akan dikenalkan dengan standar-standar getaran yang diizinkan untuk semua masalah getaran. Berapa sih level getaran yang masih acceptable gitu kan? Dan sering masalah di lapangan mungkin diasumsikan ini masih dalam batas normal sehingga operasi produksi ya, kalau dalam hal ini biasanya bisnis kan yang mendrive kegiatan di lapangan itu masih berjalan, ya itu biasanya masih ditolerir meskipun mereka sudah punya planning sebenarnya kapan harus dilakukan perawatan. Nah ini ukuran yang berbeda di sisi yang berlawanan. Kalau Anda masih ingat di elemen mesin ada beberapa jenis kopling ya, itu kan ada yang model kopling yang dijepit atas bawah terus ada bautnya. Nah, kalau Anda masih ingat itu kan bautnya cuma di satu sisi gitu kan, tidak di 4 sisi yang saling berseberangan, dan itu biasanya kalau berputar ekstrim itu biasanya menimbulkan sedikit getaran karena distribusi massanya berbeda antara satu sisi dengan sisi lain kan. Dan aus yang tidak uniform. Ini banyak terjadi. Ya salah satu contohnya ya di sepeda motor, di roda kan, atau ban Anda lah. Kalau Anda beli ban itu kan biasanya dapat bonus balancing kan. Sepeda motor pun sekarang sudah dengan maraknya bisnis otomotif ya, komponen termasuk ban itu kan biasanya mereka berlomba memberikan servis ke konsumen, salah satunya adalah balancing kalau Anda membeli roda, even itu sepeda motor ya, untuk memastikan bahwa distribusi massa atau getaran yang diakibatkan nanti kalau dia berputar itu minimal. Karena akan diusahakan distribusinya merata. Caranya apa? Ya diputar. Nanti Anda pada saat praktikum balancing itu akan diajarkan cara untuk melakukan proses balancing yang paling sederhana dan bisa Anda lakukan langsung nanti di pabrik atau di tempat Anda bekerja. Karena ini sudah terbukti, saya dapat laporan, sekarang kakak kelas Anda itu kerja di Pertamina ya. Saya nyebut saja dulu di asisten saya di getaran, dan dulu dia pernah bekerja di pabrik semen dan banyak mesin-mesin rotating di sana yang bermasalah, dan dia termasuk yang sangat perform di sana, promosinya cepat, tapi terus nyari tantangan baru lagi. Itu angkatan 2009 atau berapa ya, relatif masih apa namanya, 2011 ya, relatif masih muda. Nah, kalau Anda lihat di mobil itu kan biasanya kalau atau pelek ya, Anda lihat misalnya perhatikan sepeda motor aja, yang sepeda motor sport ya, yang
agak besar itu biasanya kan ada beberapa beloknya itu ada tempelnya kan, seperti putih, material logam putih yang ditempel itu fungsinya adalah untuk menyeimbangkan, karena di satu sisinya itu 180 derajat kalau kita tarik berlawanan itu mesti ada massa yang berlebih itu. Sehingga kalau tidak diberi massa penyeimbang atau yang disebut dengan correction weight ya, nanti istilahnya massa pengkoreksi itu, nanti kalau Anda naik di motornya atau mobilnya itu akan terasa sekali goyangannya. Nah, yang sering juga menyebabkan terjadinya masalah unbalance adalah operasional yang salah. Ini jelas ya, ini harusnya nggak boleh terjadi. Tapi faktanya banyak di antara kita nyebutnya kita ya, bahwa mengoperasikan sesuatu itu asal jalan gitu kan. Ya ini tergantung kelas perusahaan sebenarnya. Kalau kelas perusahaan yang sudah terstandar bagus, tentu ini tidak terjadi. Tapi misalnya di rumah tangga saja lah kita perhatikan. Contoh kasus unbalance yang terjadi akibat kita salah mengoperasikan itu misalnya, ini terkait yang nomor 3 sebenarnya, yang ini ukuran ini ya, operasional yang salah. Anda lihat aja mesin cuci kan, Anda kalau ada mesin cuci terus Anda memasukkan pakaian gitu kan, dan Anda tidak mendistribusikan pakaian Anda evenly gitu kan, secara merata di dalam mesin cuci. Nah kalau itu diputar, maka mesin cuci Anda itu bisa bergetar ya, dan mesin cuci Anda bisa jalan-jalan ya, geser kanan kiri gitu kan kalau Anda pernah lihat, atau kalau lebih ekstrim lagi bisa jungkir gitu kan, jatuh terbalik, pokoknya jatuh gitu ya dari posisi itu. Karena itu adanya operasional yang salah, dan itu yang menyebabkan ukuran distribusi massa yang berbeda-beda di sisi-sisi yang berlawanan. Jadi kalau Anda nggak percaya, boleh aja kan di rumah Anda ini kan sekarang Anda study from school ya, SFH semua ya, from home gitu, sorry. Anda bisa mencoba mesin cuci di rumah gitu kan, Anda masukkan celana jeans yang berat gitu kan, di satu sisi saja tumpukan, terus Anda nyalakan, nah itu mesti mesin cuci Anda akan bermasalah. Itu cerita awal ya. Bentar, ini udah hampir 10 menit saya cerita satu slide ya, padahal ada 25 slide ini. Oke, sekarang kita lihat sedikit responnya seperti apa sih. Dan ini sistemnya teredam akibat rotating unbalance. Dan kembali saya ingatkan, ada buku menarik ya, saya sebenarnya punya tapi Anda belum ngambil mata kuliah itu, jadi saya belum share materinya, bahwa unbalance ini adalah masalah yang bertanggung jawab mungkin 70-80% terhadap peralatan-peralatan industri. Karena hampir sebagian besar peralatan industri itu kan rotating ya. Static equipment itu sedikit ya. Static equipment itu misalnya yang lain-lain gitu ya. Lain itu kan komponen itu hampir semuanya adalah yang berputar. Nah ini sehingga unbalance ini does matter gitu kan, benar-benar masalah di lapangan kalau dia tidak tertangani dengan bagus. Nah kita untuk memberikan pemahaman, ini sedikit kembali ke rumusan. Ini gambarnya menarik gitu. Kalau saya tidak menggambarnya seperti ini, biasanya saya menggambarnya lebih simpel. Tapi ini bisa kita pahami ya. Ini ada sebuah mesin ya, mesin ya, atau sistem kita sebut ya. Ini dia digantung ya. Jadi massanya ini total semuanya. Ini ada massa total ya. Ini ada massa frame-nya ya, frame. Ini ada 2 roda, disk ya, disk. Dan ini harusnya kalau digambar sempurna ini harusnya sirkularnya ini tetap muncul di atasnya ya, tapi ini dia di chamfer gitu ya. Ini ada massa besar M gitu ya, massa total artinya massa yang memuat semua benda yang tergantung di pegas dan damper ini. Ini ada pegas, masing-masing dibuat K/2 untuk membuat dia, ini kan paralel connection ya, jadi nanti kan menjadi K ya, dan C ada damper karena teredam kan. Nah, yang berputar ini ada 2, dibuat 2 berputar. Ada massa, disk atau rotor biasanya istilahnya yang berputar kan, kalau Anda masih ingat, sesuatu yang berputar itu rotor, kalau satu yang tidak berputar stator karena dia statis kan. Nah, ini ada 2 massa berputar, masing-masing massanya setengah M kecil. Tolong perhatikan ya, setengah M kecil. Ini juga setengah M kecil. Dan dia mempunyai, ini massa ya, ini disk gitu ya, massanya ikut di M ini, tapi di disk itu sendiri ada semacam massa berlebih, extra mass saya nyebutnya ya, yang hitam ini, dan dia posisinya berjarak E kecil. Kenapa dipakai simbol E? Karena ini bahasa Inggrisnya eksentrisitas, gitu kan. Ini kan pusat putarannya kan ini, yang sumbu putar dari disk ini. Nah, ternyata ada massa ekstra seberat dalam tanda kutip ya, M kecil per 2.
dan dia berputar searah jarum jam dengan kecepatan putar omega. Memperhatikan ya, kecepatan putar omega. Dan pada saat yang sama, di sebelah kanannya juga ada massa yang sama, exactly the same, itu cuman putarannya berbalik ya, ke arah kiri. Oke. Nah, kembali saya ceritakan, kalau ini dibuat satu saja massa boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dia ini gerakannya itu tidak cuma atas bawah, tapi bisa kiri kanan kan. Nah, kenapa ini dibuat dua? Ini untuk mengcounter gerakan massa yang ini, karena kan ada gaya sentrifugal ini kan, keluar ke sini kan. Terus kalau pas dia keluar ke sini, nanti akan di-counter oleh massa yang bergerak ini ke sini. Jadi tidak akan ada gerakan horizontal di sini. Karena kita ingin membuatnya ini masih 1 derajat kebebasan dalam X vertikal ya. Dan kalau saya biasanya membuatnya seperti ini. Saya membuatnya seperti ini, tetap ini ada masanya ya, massa bergerak naik turun, tapi ini ada relnya di sebelah sini. Jadi kalau ini masanya satu, ini saya kasih rel, seperti yang biasanya dilakukan oleh teman-teman di lab itu kalau membuat simulasi alat demo itu kan agak ribet ya, karena membutuhkan 2 penggerak yang berlawanan dengan fase yang sama. Agak repot kan, dengan posisi yang tidak boleh bergeser. Ini tetap aja massa yang berputar satu, tapi gerakan ke kanan dan ke kiri itu saya batasi oleh frame gitu kan. Saya kasih rangka kanan kiri sehingga nanti gerakannya tetap vertikal. Tapi ini adalah ideal sekali pemodelannya. Jadi kalau massa per 2 kecil ini berputar ke kanan, ini berputar ke kiri, maka kita bisa menguraikan, misalnya pada posisi ini dia ya, ini dengan sudut putar ini, kecepatan putar ini, maka pada titik ini, posisi ini kan ada gaya. Anda masih ingat ya? Ini akan ada besarnya gaya yang keluar. Sebesar M per 2 massa kali E kali omega kuadrat. Masih ingat ya tentunya ya? Ini gaya apa gitu kan? Nah, kalau ini berputar ke sini pada saat, dan ini bisa kita, nah pada posisi ini kita bisa uraikan dulu bahwa ada komponen horizontalnya. Anda punya sudutnya kan, Anda punya sudutnya. Ini kan tinggal dikoskan karena Anda mencari sisi yang horizontal. Nah, bagian yang vertikal tentu sinusnya. Jelas ya. Dan pada saat yang sama, massa yang di sebelah kanan juga mengalami fenomena yang sama. Jadi ada komponen cos-nya horizontal. Dan ini, makanya ini dibuat benar-benar satu posisi yang sama ya, mirror terhadap sumbu AA ya. Sehingga kalau ini bergerak ke sini, berputar, pada waktu yang sama, komponen horizontalnya akan selalu meng-cancel satu sama lain. Sehingga yang tersisa nanti cuma komponen vertikalnya yang akan membuat massa totalnya ini bergerak naik turun. Dengan gaya pemaksa yang besarnya. Dan jangan salah, karena ini massanya 2, berarti kan ini ditambahkan kan, yang ini ditambahin. Ini masing-masing komponen vertikalnya adalah setengah M. E omega kuadrat sinus omega T kan. Kalau ada 2 berarti kan nanti menjadi M E omega kuadrat sinus omega T. Selesai urusannya kan. Kalau ini di posisi ini, jelas kan, semua bagiannya menjadi horizontal saja, vertikalnya nggak ada. Tapi kalau kembali sini, sama kan, menjadi sinus saja, karena horizontalnya akan saling meng-cancel. Nah, sehingga dari sini, kita sudah mempunyai sebenarnya rumusan sebelumnya kan. Nah, ini, kalau saya gambarkan, free body diagramnya ya, ini M besarnya sudah nggak ditulis lagi, ini tetap ada M besar ya. Pemaksanya yang ini nanti akan tercancel oleh ini karena dia arahnya kan selalu berlawanan. Kalau masanya pas di sini, masa ini pas di sini, maka dia saling meng-cancel, sehingga yang tersisa adalah M per 2 masing-masing ini ya, dan ini nanti dikalikan. Dan ini akan mengeksitasi massa total. Massa total ini sudah menginkludkan M kecil ini, M per 2 ini. Ini kesetimbangan gayanya tetap tidak ada yang berubah ya, setengah A kali X dan ditambah dengan CX dot digunakan untuk mengurangi ini, karena itu kan masih ingat ya, komuton sigma F sama dengan MA kan, Anda akan mendapatkan persamaan gerak yang sangat familiar, kita sudah tahu kan persamaan ini. Massa total, kembali lagi saya ingatkan, ini massa yang sudah mengcover semua, massa yang terlibat dalam fenomena getaran ini, damping force, spring force, dan pemaksanya ini seperti saya sebut kan ada 2 ya, udah dikalikan 2, Anda mendapatkan M E omega. Dan kalau kita masih ingat,
sebelumnya ini kan sama dengan amplitudo gaya pemaksa. Jadi selesai. Jadi sampai di sini, kalau kemarin kan contohnya biasanya F0 gaya pemaksanya ya F0 cos, kan? F0 cos omega. Nah ini dia sinus. Sama saja kan bisa sebut. Nanti solusinya seperti apa? Kemarin sudah kita diskusikan panjang lebar, dalam gitu ya. Nanti solusinya kita akan mendekatkan dengan fungsi pemaksa ini karena kita biasanya bisa selalu ulang-ulang kita tertarik untuk mencari respon steady state-nya sehingga nanti responnya pun seperti ini ya, responnya ini X amplitudo dari respon massa total ya sinus omega T dikurangi sudut fase. Nah, sudut fasenya apa? Ini. Dan ingat X-nya itu sama dengan yang kemarin. Kalau kemarin ini kan F0 kan? F0 kan ini. Nah, ini sekarang F0-nya diganti dengan M E omega kuadrat. Nah, dari sini kita bisa omega n tetap sama ya. Tidak ada yang berubah ini sampai kapanpun ini akan tetap sama definisinya. Nah, ini tolong diperhatikan bahwa besarnya gaya pemaksa itu yang di sini akan berubah menjadi perkalian antara M, E, dan omega kuadrat. Jadi gaya pemaksa dari rotating unbalance itu nanti berbanding lurus dengan massa. Jadi semakin besar massa yang terdistribusi tidak merata, jadi eksentrik apa massa berlebihnya itu berapa, maka dia akan berbanding lurus. Semakin besar pemaksanya. Semakin jauh jaraknya dari pusat putaran, semakin besar. Ya, jelas ya, karena Anda tahu kan kecepatan ini kan ada fungsi R ya. Ini biasanya di beberapa buku saya sering menggunakan istilah R, tapi di getaran ini kita hindari menggunakan R karena kita tahu R itu kan frekuensi rasio ya. Kita hindari, kita pakai eksentrisitas. Dan ini yang menarik, omega kuadrat. Jadi dia berbanding lurus dengan kuadrat dari kecepatan putar Anda. Dan inilah sebenarnya fenomena yang terjadi. Pada saat mobil Anda, andalan rodanya, kalau pelan itu mungkin tidak terlalu terasa. Coba Anda ngebut. Kan? Karena yang fix, M dan E-nya itu fix kan. Yang variabel, yang sangat variatif, yang bisa Anda mainkan, itu kan omega ini. Ini adalah frekuensi pemaksa. Kalau Anda ngebut, Anda akan semakin merasakan guncangannya. Inilah penjelasan secara matematis. Penyebutnya sama kan, kalau kemarin kita punya K minus M, omega, M kecil ya, omega kuadrat dikuadratkan plus CW, atau Anda bisa ganti dengan. Nah, dengan menggunakan hubungan zeta sama dengan C per CC, dan CC sama dengan 2M omega N, kita bisa membuat semacam rasio. Perhatikan ya, ini ada rasio yang dibuat, M kali X artinya massa total, dikalikan amplitudo totalnya. Ya, ini kan cuman ini sebenarnya, M-nya tuh dikeluarkan gitu ya, dikeluarkan terus dikalikan ke sini. Ini kan M-nya bisa dikeluarkan dikalikan ke sini, terus ME-nya tuh dibuat turun ke sini, di drag ke bawah sini. Dan ini berarti rasio antara massa kali simpangan kan. Ini massa total dikali simpangan total, ini massa eksentrisitas. Ini biasanya disebut dengan unbalance ya, karena unbalance itu ada beberapa yang sudah membuat satuannya kilogram meter. Karena ini kan kilogram, ini meter kan. Ini juga sama kan, kilogram meter kan. Ini disebut dengan unbalance. Bukan unbalance mass lagi, tapi kalau unbalance mass itu massanya saja. Tapi begitu mempunyai unbalance itu biasanya satuannya sudah perkalian antara M dan E. Sebagai nanti fungsi frekuensi. Sehingga di sebelah kanan Anda bisa lihat ini kan rumus yang cukup sederhana. Penyebutnya akan selalu sama. Yang atas ini kan ada omega kuadrat. Ini nanti akan menjadi R kuadrat karena ada omega N-nya yang dikeluarkan di sini. Jadi Anda akan mendapatkan rasio antara simpangan total massa dibagi unbalance itu sama dengan R kuadrat dibagi 1 minus R kuadrat plus 2 zeta R kuadrat diakarkan. Sudut fasenya sama dengan yang kemarin, tidak ada yang beda. Nah ini kalau digambar Anda mungkin surprise, karena kalau kemarin saya kan menjelaskan ini ya, Beast motion kan. Nah ini sekarang ada di buku Rao juga kita bisa menggambarkan juga fenomenanya. Karena ini rasio antara ini displacement sebenarnya ya, cuman dia menggunakan gerakan relatif ya, jarak relatif. Tapi Anda perhatikan nanti akan ada hubungan seperti ini. Di resonan dia tetap maksimal. Ya. Anda bisa melihat lebih jauh nanti grafik-grafik seperti ini Anda bisa lihat. Ini rotating unbalance ya, gambarnya seperti ini.
Nah, contohnya, biar Anda mempunyai bayangan ya, ini di mana sih digunakan gitu ya. Ini contoh 3.7. Jadi Anda perhatikan ini turbin Prancis kalau nggak salah. Ya, skema dari gambar ini menunjukkan sebuah turbin air Prancis ya, di mana air mengalir masuk dari dari ini ya, di sini. Ini kan kebalikan dengan pompa ya. Kalau pompa kan masuknya dari sini ya, terus nanti keluar ke sini kan. Di satu ada discharge-nya. Kalau ini kan entrance-nya ya, inletnya. Kalau ini kan terbalik ya. Ada air masuk di sisi A, dua ini ya. Kalau ini kan potongan ya. Anda sudah dapat gambar teknik, harusnya memahami ini tidak salah. Dan masuk ke blade B. Ini ada blade, baler ya. Maksudnya, ini kalau salah gambar ini seperti tanah dalam gitu ya bentuknya. Ini ada yang terpotong dan ini adalah bagian suhu di mana air mengalir ke sini dan ini akan menggerakkan blade-nya ini. Dan habis itu setelah ini kan nanti ada aliran ke sini memukul ini, memutar ini sehingga nanti kita akan mendapatkan power ke sini, daya yang bisa kita manfaatkan dan habis itu airnya jatuh ke bawah. Ke C. Rotornya berarti bagian yang berputar ini mempunyai massa 1/4 ton, 250 kilo, dan anbalan. Nah, Anda bisa sebut tadi dia akan selalu, kalau dia nyebut anbalan itu sudah perkalian antara massa dengan eksentrisitasnya. Satuannya 5 kilo milimeter ya, karena dia menggunakan milimeter nggak masalah kan. Nah, radial clearance, tolong perhatikan, ada clearance ya, radial, arah radial. Karena kalau ini berputar, kita bisa membayangkan kalau ini berputar, kalau ini kan dia dipegang bantalan ya, kalau naruh masangnya benar, ini nggak mungkin dia bergerak aksial, dia akan bergerak radial goyangannya. Sehingga ada clearance radial antara rotor dengan stator itu sebesar 5 mili. 5 mili ya, 5 mili. Nah, turbinnya ini beroperasi pada kecepatan yang tidak fix 1 rpm, tapi dia bisa bervariasi. Nah, ini masalah menariknya. Dan inilah seperti kemarin kita cerita, kita berurusan dengan frekuensi pemassa yang tidak fix. Di satu sisi kita bisa memvariasikannya, tapi satu sisi bisa jadi masalah karena rentang frekuensinya cukup lebar, 10 kali ya. Dari 600 sampai 6000 rpm ini bisa beroperasi. Nah, ada poros yang memegang rotor ini berbentuk shaft ya. Dan ini diasumsikan diklem ke bagian bearing, artinya dijepit ini ya. Dia nggak bakalan bisa bergerak naik turun, sehingga dia bisa cuma bergerak karena nanti ada momentum gitu ya, berputar kan karena momentum hentakan air di sini bisa bergoyang. Apalagi kalau di sini ada andalan case dan di sini sudah jelas-jelas disebutkan mempunyai andalan. Ini caranya gimana nanti di akhir kita akan tahu gimana caranya mengetahui sesuatu itu balance atau tidak ya. Praktikum juga nanti akan di follow up lebih jauh. Nah, kita diminta untuk menentukan diameter poros ini agar pada saat beroperasi ini tuh selalu terjaga 5 mili, tidak boleh kurang. Kalau kurang nanti terjadi gesekan kan, dan itu jelas merusak sistem kan. Determine the diameter of the shaft so that the rotor is always clear of the stator kan, selalu jauh gitu kan dari stator pada semua operating speed. Dan di sini asumsikan dampingnya tidak ada karena kita minim ya di sini dampingnya dan tidak ada fenomena material tambahan khusus. Nah, yang bisa kita lakukan di sini dari rumusan tadi kita sudah tahu kan sebenarnya maksimum amplitudo dalam hal ini adalah rotor akibat rotating unbalance bisa dicari dengan tadi kan dengan asumsi ini. Tadi rumusnya kan sama kan dengan menghilangkan C kan semua bagian Z-nya hilang sehingga Anda kalau Anda ingat di awal lagi ini F0 kan? F0 kan? Kalau K-nya saya keluarkan ini menjadi F0 per K atau delta ST 1 minus R kuadrat kan, kalau Anda masih ingat kan? Nah ini. Kanannya ada ya, saya nggak harus ngomong sebenarnya. Ini K-nya saya keluarkan 1 minus R kuadrat. Udah, dan ini semua ketahuan, ini 50, Anda tinggal harus mengubah satuannya ya. Jangan salah nanti 5 kg milimeter, massa besarnya 250, limiting value, nah ini otomatis kita akan pakai untuk men-set maksimum amplitudo yang boleh dialami oleh rotor ini pada saat dia berputar. Dan frekuensi pemaksanya itu bervariasi dari rentang 600 rpm. Anda ubah aja menjadi ini kan, rpm Anda ubah menjadi radian per second kan tinggal dibagi 60 kali 2 pi kan.
Ini konversi biasa. Nah, kalau ini terjadi, Anda bisa meneruskannya untuk 6000 ampere. Jadi rentangnya itu nanti dari 200 pi radian ke 20 ke 200, jadi 10 kali ya range dari operational speed-nya. Dan jangan salah, ini jangan sampai salah ya. Nah, sekarang kita lihat natural frekuensinya, rumusnya tetap sama, K per M, jangan salah, M besar ya. Anda akan mendapatkan 0,06 akar K. Nah, ini masih fungsi K. Karena kan K ini yang kita tentukan nanti, dan ini nanti akan mendrive kita untuk menentukan diameter kan, karena dari kekakuan kita bisa balik kan, untuk mendapatkan diameter poros yang harus dipasang itu berapa. K, oke, 0,06 akar K radian. Nah, jika K-nya, ini cuma konversi satuan saja ya, tolong perhatikan. Jika K-nya dalam Newton meter, omega 20 pi radian per second, maka persamaan satu ini rumus ya, yang tadi itu, ini kan tadi X-nya. 5 mili berarti kan 5 per 1000. 0,05 meter ya, X-nya. Ini tadi ambalan mass-nya 5 kali 10 pangkat minus 3, karena kan dia kilogram milimeter kan, harus kilometer. Ini adalah kecepatan. Salah satu ya, ini kecepatan RPM pertama, omega untuk RPM 600. Terus K-nya yang nanti kita cari 1 minus omega per omega n kan. Nah, ingat omega n-nya itu bentar, ke atas ya. Ini kan. Nah, omega n ini dikuadratkan ya. Karena rumusnya ini kan R kuadrat kan. Kan R kuadrat ini, 1 minus R kuadrat, jadi 20 pi-nya dikuadratkan, ini sebagai omega. Nah, omega n-nya itu adalah 0,06 atas ya, sorry. 0,06 akar K ini dikuadratkan akan menghasilkan 0,04 berapa gitu ya, ini. Nah, dari sini Anda proses, Anda akan dapatkan persamaan ini. Dari sini Anda mendapatkan K, karena kita tertarik mencari nilai K, 10 kali 10 pangkat 4 pi kuadrat. Newton per meter. Ini K untuk frekuensi pemaksa atau operating speed 600 rpm atau 20 pi tadi ya. Nah, kalau dia omeganya itu 600 rpm atau setara dengan 200 pi, tinggal dimasukkan saja, ininya berubah 200 pi, ini 200 pi. Anda dapatkan ini, nanti kalau Anda hitung dapat K-nya, ya tentu berbeda dengan faktor 100 kan. 10 0,04 kali 10 pangkat 6 pi kuadrat. Jadi ada faktor 100 karena memang rasionya kan 600 ke 6000 ya. Dan ini Anda dapatkan, dan ini kuadrat, Anda dapatkan beda 100. Nah, sekarang ada statement menarik di sini. Dari gambar 3.7, gambar grafik tadi sebenarnya, kalau kemarin ya, kalau Anda masih ingat gambar transmissibility akibat phase motion gitu ya, kita bisa tahu bahwa vibration dari rotating shaft bisa diminimalkan dengan membuat R besar kan, kemarin masih ingat ya, gambar ini sebenarnya yang dia, gambar yang ini gambar 3.17. Nah, ini kalau R-nya Anda besarkan, maka ininya itu akan kecil gitu kan, kecil, sama dengan yang kemarin. Nah, dari statement itu, maka kita dari filosofi itu kita bisa membuat langkah berikutnya. Nah, dari gambar ini kita bisa tahu bahwa amplitudo dari getaran akibat rotating shaft bisa diminimalkan dengan membuat R atau frekuensi rasionya sangat besar. Ini berarti frekuensi rasionya kan omega per omega n, padahal omega pemaksa kan sudah fix. Berarti kita bisa membuat, yang bisa kita mainkan kan diameter poros ya, atau konstruksi kita, omega n, harus dibuat kecil relatif terhadap omega. Dengan kata lain, omega n itu kan K per M. Agar dia kecil, maka kita harus memilih K-nya yang kecil kan. Maka K must be made small. We have to select the smallest one. Nah, ini bisa didapatkan dengan memilih nilai K-nya yang tadi pangkat 4, yang pangkat. Artinya nilai K yang lebih kecil kan ada dua tadi ya. K untuk RPM 600 dan K untuk RPM 6000. Nah, kita pilih untuk K yang lebih kecil dari dua perhitungan itu. Nah, sehingga stiffness dari beam, dari batang ya dalam ini ya, dan di sini otomatis Anda dianggap tahu bahwa dia itu cantilever, boundary condition
mesinnya, karena kan jepit kan di atas, dijepit oleh bantalan ya, dan dia mensupport loadnya itu berupa rotor pada ujungnya, sehingga itu kan Anda masih ingat kan 3EI. Kita tidak menggunakan rumus poros yang detail di elemen mesin ya, ada faktor kejut dan sebagainya, itu terlalu detail. Kita menggunakan rumus yang sederhana saja, karena ini nanti cukup mewakili diameter yang kita harus buat. Rumusnya sama, 3EI, E-nya, nah kan belum muncul kan, E-nya nanti akan kita tentukan materialnya apa, L-nya ya tadi kan ada gambarnya tadi, di gambar itu ada L-nya ya, saya lupa, L-nya itu ada 2 meter ya, bayangkan ini 2 meter, poros panjangnya 2 meter memegang rotor yang diameternya kebetulan tidak kelihatan, tapi kalau kita menggunakan skalatis gitu kan, ini kalau ini proporsional, berarti diameter turbinnya ini ya 2 meter lebih, sangat besar. Mungkin Anda belum pernah lihat langsung ya, kalau kami dari DTMI, semua dosen kan mesti sudah pernah lihat benda aslinya, dan kita juga pernah memasang gitu ya, untuk di apa namanya, pengabdian masyarakat, untuk pembangkit gitu ya, di daerah apa namanya, di daerah barat Sleman ya, mendekati Kulon Progo ya. D ini yang kita akan hitung, sehingga dari sini kita bisa mengeluarkan rumus untuk D. Dia masih pangkat 4, tapi kan who cares gitu kan, kalkulator will do gitu kan. Ini Anda masukkan 64 K, ini semua tahu kan, K-nya tadi kita sudah pilih yang ini, 64 jelas angka fix, L-nya 2 pangkat 3, 3 pi. Nah, E-nya ini kita pakai ini, kita memilih material ini ya, 2 kali 10 pangkat 11. Atau Anda bisa ubah nih, 207 GPA gitu kan, nah materialnya seperti apa, dan ini kan material umum untuk poros, ini kan mendapatkan nilai diameter pangkat 4 itu 2,6 kali 10 pangkat minus 4 meter tapi ya, 4. Sehingga kalau ini diakarkan pangkat 4, Anda mendapatkan diameter porosnya itu 127 mm. Dan kalau Anda masih ingat buku elemen mesin, Anda sebenarnya tidak boleh selesai di sini, Anda harus melihat di tabel poros standar itu berapa. Kenapa? Karena ya anak mesin ya sebenarnya mulai dari elemen mesin ke sini itu sudah harus selalu apa namanya, mengacu gitu ya, mengacu ke standar yang ada. Misalnya hasil perhitungan Anda 127, ada nggak sih di standar itu poros itu 127 mm? Kalau enggak, Anda harus mengambil ukuran di atasnya. Kenapa? Kenapa standar? Karena Anda tahu fungsinya standar ya. Salah satunya, yang paling utama sebenarnya, untuk memastikan kalau komponen ini saya pasang dengan komponen lain yang dibuat terpisah, dia kompatibel. Misalnya, ini kan harus dipasang dengan bantalan kan bagian atas. Kalau bantalannya kan nggak ada yang misalnya 127 kan nggak sampai, Anda nggak bakalan bisa merakit ini. Jadi Anda harus memilih besaran poros yang bisa masuk ke bantalan yang sudah standar. Itu salah satu. Tapi untuk perhitungan ini monggo saja sampai di sini, berarti Anda akan harus mendesain diameter poros minimal 127 mm. Clear ya? Nah, itu terakhir untuk anbalan. Jadi kasus-kasusnya banyak sekali, nanti pas praktikum, nanti Pak Teguh yang membawakan cukup banyak itu. Cukup ya, karena kemarin udah kehilangan satu pertemuan dengan Pak Rahmat, tapi bisa dikejar. Nah, sekarang saya banyak cerita lagi ini terkait dengan vibration control ya. Ini bab 9, jadi sedikit loncat saya, karena ini menarik sebenarnya. Karena kalau saya lanjutkan dengan 2 derajat kebebasan dan continuous system, nanti akan benar bahwa mata kuliah ini horor gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada bagian-bagian menarik di belakang, yang ditaruhnya di belakang oleh buku ini terkait dengan aplikasi dan betapa menariknya materi ini. Ini vibration control. Ini saya ambil dari buku Rao ya, saya copy apa adanya. Nah, yang perlu Anda ingat bahwa di dunia ini terkait dengan sound and vibration sebenarnya selalu ada sumber kan, sesuatu yang bergetar. Dan sesuatu yang bergetar itu biasanya ada noise-nya, sound-nya. Terus ada lintasannya, pad-nya ya. Dan ada receiver-nya. Nah, sumbernya ini bisa mesin, dan kebanyakan kalau di kita mechanical, teknik mesin tentunya yang kita dealing with itu adalah mesin ya. Mesin, terus nanti ada lintasannya. Lintasannya bisa berupa apa? Struktur gitu kan. Atau benda yang nempel dengan sumbernya ini. Jadi sesuatu yang nempel di sini, ini misalnya isolator.
atau pondasi kan. Kalau Anda masih ingat contoh-contoh sebelumnya kan ada mesin perkakas, dipans gitu ya, ada palunya, ada tetapnya, itu akan menjadi sumber getaran. Terus ada pondasinya atau landasannya, terus ada receiver. Receiver itu apa? Receiver itu bisa mesin di sekitarnya, bisa pondasinya sendiri. Kalau itu dihajar itu pondasinya remuk atau tidak, lewat suspensi. Contohnya, sumber getaran di mobil itu ada beberapa ya. Kalau mobil nggak bergerak, kalau mesinnya dinyalakan, sumber getarannya itu adalah dari mesin. Nah, dari mesin itu kan disupport oleh, kalau Anda pernah buka atau di motor juga kan, mesin dipasang di rangka. Sama mobil juga mesinnya dipasang di rangka, tapi ada interface di sana yang berupa engine mounting kan. Engine mounting itu isolator sebenarnya, yang bisa menjadi pad lintasan energi getaran itu tersalurkan ke bagian lain, ke rangka lain misalnya dari engine, ada engine mounting itu kan terus disupport oleh rangka kan. Nah, rangka itu bisa meneruskan getaran ke bagian-bagian lain, misalnya ke kursi Anda. Tentu tidak langsung ke jok Anda, tapi ke frame di bawah di mana kursi itu dibautkan. Itu ya. Itu lintasannya. Receivernya ya bisa kita, orang, atau bisa struktur juga. Misalnya kayak tadi mesin, ada engine mounting, bisa receiver pertama itu bisa rangkanya, kamu. Receiver berikutnya bisa rangka dari jok Anda. Receiver berikutnya baru manusia. Nah, sehingga kalau melakukan vibration control, kita bisa melakukannya either in one of these three part ya. Jadi kita kalau paling ideal sebenarnya terkait dengan sound and vibration, kalau memungkinkan tentu kita mau mengendalikan di sumbernya. Kalau sumbernya bisa kita kontrol, nah ini nanti akan paling efektif untuk meredam atau meminimalkan getaran dan dampaknya tentunya ke penerima. Tapi yang perlu diingat, tidak selalu visible untuk melakukan control the vibration at the source. Karena misalnya ya, pompa gitu kan. Pompa itu kan tadi ya masalah anbalan, masalah pas masangnya ada yang kendor misalnya gitu kan. Oke lah, kita fokus ke anbalan ya. Ada fenomena anbalan di pompa yang sudah kita beli padahal pompanya baru. Kita sebenarnya bisa saja kan menurunkan getaran akibat anbalan itu Anda sudah tahu tadi kan caranya ya, karena kan gaya pemaksanya itu kan merupakan fungsi ME kali omega kuadrat kan. Nah, kalau omeganya itu saya kontrol, artinya RPM pompanya saya kecilkan, bisa kan? Saya bisa mengontrol getarannya, level getaran yang akibatkan oleh anbalan, yang biasanya inherent itu melekat ya, karena proses manufaktur yang tidak bisa sempurna sampai saat ini gitu ya. Meskipun sudah ada teknologi precision machinery ya, precision manufaktur dan sebagainya, tapi faktanya masih tetap ada proses fenomena anbalan. Nah, kalau putarannya saya turunkan, saya akan sukses menurunkan level getaran. Dengan kata lain, saya akan sukses mengontrol getaran akibat anbalan. Tapi dampaknya apa? Pompa saya tidak nih yang ditargetkan oleh user. Misalnya ini di pabrik susu misalnya kan, di pabrik susu atau minyak lah, yang dia harus mendeliver sekian galon atau sekian meter kubik per satuan waktu dengan putaran pompa sekian, yang itu otomatis akan menjadi omeganya, putaran motornya ya, otomatis jadi putaran pompa kan, kecuali Anda reduksi. Nah, artinya apa? Banyak fungsi-fungsi secara fungsional dia tidak akan maksimal. Nah, sehingga itu mesti ya, tidak akan diizinkan oleh yang punya pabrik kan. Dia akan rugi kan. Pompa yang kapasitasnya X kok cuma jadi sepersekian X, rugi kan. Dari sisi bisnis itu tidak bisa diterima, sehingga kita biasanya itu dituntut untuk melakukan reduksi getaran atau meminimalkan itu di lintasan. Makanya tadi ada suspensi kan, kalau nah sama dengan mobil sebenarnya kan. Di mobil kan itu ada roda yang tereksitasi jalan, ada suspensi Anda sebenarnya sebagai lintasan dan ada source-nya. Sorry, receiver-nya yang Anda kan. Nah, itu bisa dibalik seperti itu. Anda tentu nggak bisa kontrol permukaan jalan kan. Nah, sehingga yang banyak bisa Anda lakukan adalah lintasan di mana energi getaran itu merambat. Syukur di lintasan itu semua energi getarannya hilang. Caranya salah satunya damping ya. Anda sudah tahu kan, damping itu menyerap energi. Nah, kalau itu tidak bisa, baru kita treatment receiver-nya. Dan ini benar-benar tidak menarik gitu kan.
Karena ini adalah pilihan terakhir sebenarnya. Sama seperti menangani masalah noise. Kebetulan saya banyak involved di masalah noise ini ya, noise treatment ya atau abatement ya, mengurangi noise reduction di industri. Source-nya biasanya tidak selalu bisa kita ubah, karena itu tadi salah satu mengubah itu dengan menurut misalnya kayak saluran gas ya, saya bisa aja udah saya turunkan begitu. Itu kan kecil kan, tapi tentu dari sisi bisnis tidak akan tercapai. Nah, yang bisa saya lakukan itu banyak adalah di lintasan dengan membuat desain enclosure atau pelindung atau barrier dan sebagainya, dan itu semua ada teorinya. Kalau enggak ya di orangnya harus pakai APD, kan sangat menyiksa, apalagi orang kita ya. Nah, kita tuh biasanya diajak tertib selalu pakai helm saja susah kan, apalagi pakai APD 8 jam kerja di pabrik. Kecuali pabrik-pabrik yang benar-benar menerapkan standar keamanan ya. Tapi kalau pabrik-pabrik yang masih belum, itu biasanya banyak AP-nya. Dan kita, saya sendiri sering memakai kalau ke pabrik gitu kan, dan kita memang merasa tidak nyaman karena tidak terbiasa. Sehingga yang bagus itu adalah SOS, nomor 2 PET, baru terakhir. Nah, sekarang kita lihat, kalau mengurangi, biasanya menghilangkan tuh hampir nggak mungkin ya. Yang bisa kita lakukan adalah mereduce, menurunkan getaran pada sumbernya. Yang bisa kita lakukan itu beberapa diantaranya di buku ini disebut. Nanti banyak lagi kasus-kasus lain dari buku lain. Kita bisa melakukan proses balancing dari rotating machine. Nanti balancing itu ada banyak ya, single, two plane, static, dynamic, itu nanti kalau Anda ngambil mata kuliah pilihan nanti akan diberi tahu lebih jauh. Terus Anda juga bisa mengontrol respon dan stability dari rotating shaft ya. Terus Anda bisa melakukan balancing reciprocating engine. Terus Anda bisa mereduksi vibrasi akibat impact, akibat clearance di joints dari mesin-mesin dan mekanisme. Ini banyak yang bisa kita lakukan untuk jadi intinya kita fokus ke source-nya gitu ya. Sumber yang menyebabkan getaran. Nah, berikutnya ini lebih ada metode-metode yang didiskusikan di buku ini untuk mereduce transmission. Anda lihat ya, mereduce transmission. Artinya kita bermain tidak selalu mengubah ke sumbernya, tapi sedikit bergeser bagaimana transmisi getarannya itu diminimalkan. Dan ada 4 sebenarnya yang dibahas di buku ini secara detail, karena nomor ini kan ada 5 ya kalau Anda lihat. Nah, pertama yang bisa kita lakukan tadi kan kita sudah belajar kan, barusan contoh turbin tadi, kita bisa mereduksi getaran yang terjadi di sistem dengan menggeser frekuensi kan. Yang kita bisa geser kan 2 sebenarnya, R-nya itu ya kita ubah omega per omega n. Kita bisa mengubah omega n atau mengubah omega. Tapi bisa sebut tadi mengubah forcing frekuensi. Di sini dia sudah menggunakan forcing frekuensi ya. Frekuensi pemaksa itu tidak selalu visible karena itu tadi tuntutan proses ya, bisnis. Dia harus melayani sekian bit misalnya, atau sekian susu yang harus dialirkan, sekian minyak yang harus dialirkan per satuan waktu. Kalau itu kita kurangi, kita tidak akan pernah mencapai target bisnis. Sehingga yang bisa diubah adalah frekuensi alami, seperti yang tadi, barusan contohnya. Terus yang nomor 2 ini juga kita sudah pelajari, memakai damping. Jadi mengintroduce power distribution mechanism. Jadi ini mekanisme untuk menyerap energi, dan itu kita sudah tahu kemarin kan, dengan menambahkan dashboard atau viscoelastic material. Ini bahan peredam ya, karet atau biasanya disebut dengan viscoelastic karena dia elastis, viscose gitu kan. Anda masih ingat kan, dia akan menyerap energi getaran. Terus Anda bisa mendesain isolator. Meskipun ini 2 dan 3 ini sebenarnya mirip-mirip kan, karena Anda mendesain isolator yang akan mengubah stiffness dan damping dari sistem. C dan K-nya Anda mainkan kan. Karena ini sebenarnya ada C akan menyerap energi, ada K yang kemungkinan akan mengubah frekuensi alami kan. Ini bisa Anda optimalkan. Terus, nah ini sedikit beyond of our discussion, ini using active control, ini belum ya, ini biasanya untuk yang graduate student. Nah, yang ketiga ini menarik sebenarnya kalau Anda pernah lihatnya. Mendesain sebuah sistem yang akan menyerap getaran yang ada di sistem utama dengan menambahkan massa tertentu dengan kekakuan tertentu untuk menyerap energi getaran dari massa originalnya. Tadi ada ilustrasinya. Ini persis seperti yang teori ini dipakai oleh kakak kelas Anda yang Rabu kemarin.
Kamis Jumat kemarin ujian pendadaran. Kebetulan saya pembimbingnya itu luar biasa hasilnya. Bagaimana, dan itu ada setupnya di lab ya, kalau Anda main ke lab utara. Dan termasuk nanti untuk BAM test juga itu strukturnya akan dipakai gitu ya, karena itu sudah dicor di lab ya. Ada struktur rangka gitu kan, terus kita kasih motor listrik dan kita putar dengan RPM tertentu dan itu strukturnya bergetar hebat. Terus kita ingin meredam getaran strukturnya. Kalau dulu kita mengenalkan damping, jadi di beberapa bagian kita kasih damping layer gitu ya, atau viscoelastic material, tapi tidak cukup bagus. Nah, kemarin kita sukses dengan menerapkan vibration absorber. Ini bentuknya cuma M dan K tambahan ke sistem utama dan itu akan menyerap energi. Sama kasusnya kalau Anda lihat di YouTube atau di internet itu ya, Anda ketik aja kata dynamic absorber gitu kan, untuk building misalnya. Anda akan lihat bagaimana gedung-gedung tinggi itu mempunyai mekanisme sedemikian rupa, kalau ada gempa atau goncangan, energi goyangan itu akan diserap oleh sistem yang dibangun di dalamnya. Mungkin Anda kalau main ke GSP kayaknya juga ada ya yang baru dipasang. Nah, kita lihat sekarang untuk harmonic motion, ini cuma untuk pengingat saja ya. Ini terkait dengan amplitudo sebenarnya. Kalau harmonik kan bisa sinar, bisa cos. Ini yang sebenarnya kita menjadi fokus ya, karena ini nanti akan dikaitkan dengan standar yang ada. Simpangan atau kecepatan yang boleh untuk sebuah mesin tertentu itu berapa, dan itu sudah ada standarnya. Ini saya cuma tulis ini untuk melihat hubungan antara simpangan, kecepatan, dan percepatan. Kan nggak ada yang istimewa kan, ini sama. Dan jangan salah ya, biasanya X dengan X double dot itu cuma ditulis seperti ini. Minus omega X T. Oke, karena XT-nya kan X sinus omega T ya. Jadi jangan kaget ya nanti kok rumusnya disingkat, karena ini kan faktanya sama dengan yang Oke ya, ini untuk mengingat. Nah, ini kalau dalam radian per second, kalau dalam hertz ya tinggal dikalikan 2pi saja. 2pi F ya, dia akan menjadi ini kan seperti apa. Nah, tentu kalau ini simpangan maksimum ya velocity maksimumnya ya 2pi F kali X, percepatan maksimum ya 2pi kuadrat F kuadrat kali X. Nothing special di sini ya. Kita skip saja. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini gambar yang menarik, ini ada di bab 9, Anda bisa lihat itu, 9.2 itu kan, ada gambar ini. Di buku itu ceritanya panjang ya, mulai dari standar yang ada, membaca graph ya, membaca kurva, di level berapa sih sebenarnya getaran itu masih aman untuk mesin-mesin tertentu, meskipun tidak spesifik untuk mesin di sana, dan juga untuk manusia. Jangan salah ya, di mata kuliah ini itu ada sebenarnya PI yang terkait dengan kepedulian Anda terhadap lingkungan, dan salah satunya ke sosial ya, manusia. Jangan salah bahwa manusia yang bekerja di industri itu, apalagi industri yang manufaktur misalnya, dia selalu berurusan dengan alat gitu kan. Dia misalnya di assembly line sebuah industri otomotif misalnya, Anda bisa bayangkan tangannya itu tiap hari megang tool ya untuk memasang baut misalnya. Anda bisa bayangkan, dan ini kenapa ini dibuat, ini adalah subsistem dari tubuh kita. Kebetulan saya ngajar di TI ergonomi lingkungan ya, jadi bagaimana pengaruh getaran terhadap manusia sebenarnya. Nah, ini kita bisa belajar di sini bahwa tubuh manusia, nanti tolong baca bukunya ya, untuk informasi saja, ini tidak akan keluar di ujian secara detail ini, mungkin pengetahuan umum saja, Anda bisa baca di buku. Tubuh manusia secara umum itu kan sensitif pada frekuensi 4-8 ya, ini kan bagian yang paling besar ya. Nah, ini di breakdown lagi, misalnya kepala kita tuh sensitif di frekuensi 25 Hz. Bola mata tuh sensitif di frekuensi sekian. Anda pernah merhatikan mata Anda ya? Mata Anda itu kan ada bulatnya ini kan. Ada biji matanya, terus ada ininya kan. Terus ini ada ototnya, ada cairannya. Sebenarnya itu kalau dimodelkan ini massa, dipegang oleh pegas dan damping kan. Dan itu ada frekuensinya. Kenapa ini ada rentangnya ya? Tentu ini karena orang kan variatif ya. Ini ada rentang 30 sampai 60 dan mata kita juga tiap saat kan berubah ya. Kadang airnya banyak, kadang kering gitu kan. Dan jangan lupa itu kan terkait dengan C kan. Kalau pas capek atau banyak bergadang ini kan akan mengubah sistem di sini MCK-nya. Ini frekuensinya nanti akan bervariasi. Artinya gini, Anda mungkin pernah ya kalau naik mobil itu tiba-tiba pusing gitu kan. Nah, Anda bisa cross check sebenarnya.
mobilnya itu frekuensinya atau motor Anda itu frekuensinya ada nggak sih yang coincide, match ya dengan salah satu dari yang paling menyiksa itu kan bagian ini sebenarnya. Karena kalau pusing itu kan kepala yang diserang ya. Kalau cuman pegel pinggang, kaki pegel itu mungkin tidak terlalu jadi isu gitu kan Anda. Tapi kalau kepala ini kan senternya ya, Anda bisa keseimbangan terganggu, fokus terganggu gitu kan. Nah ini sebenarnya bisa menjelaskan kenapa ini perut ya, ada perut juga sebenarnya ini tulang belakang, ada lengan cukup tinggi dan ini tolong perhatikan hand ya bagian ujung tangan itu frekuensi sensitifnya, frekuensinya saya nyebutnya 50 sampai 150 Hz. Ini frekuensi tangan Anda loh ya. Dan bayangkan tangan kita tuh ada masanya, ada kekakuan dan ada dempingnya. Dan kalau itu digetarkan, seperti kalau Anda menggunakan vibrator itu ya, ada frekuensi-frekuensi tertentu kan dampaknya bisa ekstrim. Nah, kalau Anda menggunakan tool, alat-alat perkakas yang frekuensinya match dengan ini, maka Anda bisa akan mendapatkan gangguan. Gangguan pertama mungkin pegel, lama-lama cedera gitu kan, lama-lama Anda mati rasa. Mungkin sudah ada yang pernah merasakan. Anda pernah naik motor jauh lama gitu ya, tangan Anda bisa kesemutan kan itu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Sama juga kaki, perut. Nah, perut itu gampang dijelaskan. Karena perut itu kan punya frekuensi tertentu ya, di mana dia sangat sensitif kalau dieksitasi dari luar. Dan itu dilalah itu apa ya? Apesnya itu sering coincide dengan beberapa frekuensi moda-moda transportasi. Jadi kalau Anda naik kendaraan, bis atau kapal, gitu kan. Kalau kereta api mungkin relatif smooth ya. Nah, itu kalau getarannya match dengan frekuensi dalam tanda kutip alami dari segmen perut, perut itu Anda bisa bayangkan ya ada usus gitu kan, ada gembung ini kan, di mana makanan macam-macam ini kan. Kalau ini kan bisa bergerak kan, seperti mass spring system kan, dengan C-nya. C kan cuma untuk menurunkan respon, frekuensi alami kan M dan K saja. Kalau itu coincide dengan frekuensi kendaraan Anda, maka Anda mual, Anda bisa muntah kan. Nah, itu salah satu penjelasannya ya, nanti bisa dikaitkan lebih jelas lagi. Itu cara untuk menjelaskan kenapa ini penting untuk dipahami, menjadi perhatian kita ke depan. Kalau merancang sesuatu, usahakan dia tidak akan dekat-dekat dengan frekuensi di mana tubuh manusia itu bisa terganggu. Kecuali terpaksa gitu, karena manusia yang harus adaptif. Jelas ya. Nah ini penjelasan terkait mabuk itu sebenarnya kalau Anda naik kapal, yang paling sering itu kan kalau Anda naik kapal laut ya, kan goncangan itu frekuensinya rendah kan ombaknya, naik turun. Dan itu biasanya benar-benar mengocok perut Anda karena frekuensi perut Anda itu kan sekitar, ada buku yang menulisnya sedikit berbeda. Anggaplah ini 4 sampai 8, ini moda transportasi banyak yang seperti ini. Caranya apa? Menghindarinya. Tentu Anda nggak bisa mengontrol kendaraan yang Anda naiki kan. Anda yang bisa kontrol adalah membuat sistem di tubuh Anda itu frekuensinya bergeser. Ya mungkin ya, ini tebakan saya, mudah-mudahan benar. Itulah alasan kenapa sebelum Anda naik moda transportasi kan disarankan untuk sarapan. Dengan sarapan Anda nambah massa kan. Tentu Anda nggak bisa mengubah kekakuan usus atau perut Anda kan, six pack dalam 1 hari 2 hari karena mau naik angkutan umum kan. Yang Anda bisa adalah mengubah frekuensi. Turun, dan dengan menambahkan massa Anda turun, berarti menjauh dari frekuensi moda transportasi. Seperti yang di tangan juga. Orang-orang yang terlatih tentu nggak ada masalah ya. Atlet atau orang-orang yang terlatih lah menggunakan alat-alat ini, itu dia sudah mempunyai adaptasi. Tapi orang yang biasa itu sebentar saja sudah pegel nanti. Ini nanti tolong dicek lagi ya. Kalau saya salah tolong di cross check, dikoreksi. Nah sekarang kita masuk lagi ke balancing dari rotating mesin. Ini nanti di praktikum dijelaskan. Nah ini kan reduction dari vibration pada sumber ya. Nah kita langsung balancing dia. Kita tidak berusaha dengan transmisinya. Nah jenisnya itu banyak sebenarnya. Nah di buku ini jelaskan 2. Ada yang disebut dengan single plane balancing. Artinya gini, ini Anda punya rotor ya. Ini rotor, ini ada bantalan 2. Nah, single plane itu artinya kita punya plane seperti ini dan massa anbalannya itu biasanya berada di ininya sendiri gitu kan, di titisnya. Poros kita asumsikan sempurna. Nah, kalau ini ya seperti ini. Misalnya dia mempunyai massa anbalan M. Ini kan porosnya center ya. Nah, dari pusat putaran, maaf di sini dia kembali menggunakan simbol R, harusnya omega ya, E ya. Nah, ini dia menggunakan R kan, ini sama, eksentrisitasnya R. Nah, kalau ini berputar, akan ada gaya ini kan, sentrifugal ini tentu ini akan ditahan oleh bantalan. Kalau dia tengah-tengah atau A1, A2 tinggal Anda cari reaksinya, ini nggak masalah ya. Tapi informasinya bahwa ini akan ya pemaksa.
Ini sebenarnya sering disebut dengan static anbalan ya. Cara untuk mengetahui balance atau tidak, ini menarik ya. Cara untuk mengetahuinya untuk kasus seperti ini seperti roda kan sebenarnya. Gampang sekali. Kalau Anda bisa memasangnya di poros akan bagus seperti ini kan. Sorry, di bantalan dengan ada poros Anda putar. Kalau dia unbalance, maka bagian ini akan selalu di bawah kan. Setelah dia Anda beri putaran, karena dia ada massa ekstra kan, mesti akan di bawah. Gravity will do their job kan, akan melakukannya bahwa ini akan turun ke bawah. Caranya kan kita belum tahu ini. Nah, sebenarnya gampang kan, sebelum Anda putar, Anda kasih aja marker ya, kapur atau spidol gitu kan. Terus Anda gelindingkan sampai berhenti. Nah, kalau dia berhentinya tetap di titik yang sama, artinya markernya kalau Anda marker di sini, pada saat coba pertama berhenti kok di sini juga, putar lagi berhenti di sini, berarti ini mesti andalan di sini, karena masa ini akan selalu di bawah. Sama sebenarnya caranya cuma digelindingkan saja, tentu dengan tahanan gelinding yang bisa kita asumsikan tidak ada ya, jadi dia smooth gitu kan. Atau paling gampang sebenarnya Anda naruh di atas dua permukaan yang tajam. Anda naruh pisau berdiri ya kanan kiri, terus gelindingkan porosnya ini di atasnya, nanti akan ketahuan dia berhenti itu acak atau tidak. Kalau dia berhentinya acak, artinya dia balance. Tapi kalau berhentinya selalu di titik yang sama, markernya, berarti dia unbalance. Itu cara paling simple. Dan itu sudah ada alatnya sekarang yang dijual bebas, dan itu dipakai oleh pabrik ban, oleh penjual ban di pinggir jalan atau di aksesoris. Nah, ini kan artinya ada massa berlebih di sini. Caranya gimana? Cara mengcounternya adalah dengan melakukan koreksi. Koreksi itu sebenarnya yang paling gampang adalah menambahkan massa di sudut 180 derajat kan, berlawanan. Kalau ini udah saya counter di sini kan akan hilang. Itu kalau dilakukan paling umum. Tapi sebenarnya kalau mau sedikit agak ribet, massa berlebih ini saya kurangi aja. Saya gerus, saya gerinda misalnya. Saya gerinda, tapi masalahnya kalau Anda gerindanya bablas, karena ini massa ini bisa dihitung dengan pengukuran, nanti kita bisa cari sebenarnya. Massa andalan itu berapa? Itu ada rumusnya nanti yang diajarkan pada saat praktikum ya Pak Teguh. Anda kalau menguranginya bablas, nanti di sini berlebih ya kan, nanti bisa habis material Anda, sehingga paling aman sebenarnya Anda menaruh counter mesh yang sering disebut dengan correction weight, jadi massa pemberat, massa koreksi atau berat pengkoreksi dari massa berlebih. Karena ini kalau ini kan menjadi gaya ini kan, menjadi berat yang menarik ke sana. Nah, itu disebut single plane. Nah, masalahnya di industri itu banyak benda-benda yang rotornya itu besar seperti ini. Sehingga kita tidak bisa lagi melihat masanya itu terdistribusi tidak balance di sini. Bisa aja masanya di sini, unbalance-nya terus di sini, terus di sini ya. Tersebar di sepanjang ini. Nah, itu disebut dengan two plane ya. Karena kita bisa membayangkan ada plane di ujung-ujungnya ini. Satu, plane left dan plane R-nya, plane left and right ya. A dan B. Anda bisa mengasumsikan seperti, nah caranya itu sederhana, nanti diajarkan juga. Misalnya ya, di sini ada massa andalan, misalnya di sini. Massa andalan di sini itu bisa dengan otomatis, dengan reaksi gaya-gaya, saya bisa ubah menjadi dia setengah di sini, setengah di sini, atau sepersekian, tergantung posisinya ya. Saya kan bisa membuat massa andalan yang tadinya di tengah-tengah ini menjadi di pinggir ini, sehingga kalau saya melakukan koreksi, saya tinggal melakukan dikoreksi di sini. Saya tidak akan mengubahi konstruksi yang utama ini. Itu nanti diajarkan ya di two plane balancing atau dynamic balancing. Ini contoh ya, Anda bayangkan ya, two plane balancing ini gede sekali ya, ini ke belakang gitu kan. Anda melakukannya kan nggak mungkin Anda masuk ke dalam ini kan, memasang correction mesh di dalamnya. Anda melakukannya di luar ini, di pojok ini. Dan ini ukurannya, lihat ini ukuran orang ya, Eropa. Nah ini Anda bisa bayangkan ini besarnya sudah. Dan ini banyak ya case-case seperti ini atau elemen-elemen apa namanya komponen industri yang seperti ini. Nah ini terkait dengan bleed ya, ada sudu-sudu yang besar di dalamnya, lower biasanya atau untuk menarik udara di apa namanya cooling tower biasanya. Terus ini juga kasus yang nanti muncul pada saat Anda berurusan dengan poros. Kemarin sudah belajar critical speed ya, getaran. Nah ini kalau misalnya porosnya seperti ini berputar dan porosnya mengalami defleksi seperti ini, nanti disebut dengan whirling. Ini nanti di mata kuliah pilihan ya, ini saya cuma berikan gambaran saja. Kalau sebuah poros mengalami fenomena seperti ini disebut dengan whirling fenomena. Critical speed Anda masih ingat kan?
Critical speed, kecepatan. Ya, sebenarnya gampang. Critical speed itu terjadi ketika frekuensi dari rotasi shaft itu sama dengan one of, ya tolong perhatikan, one of natural frekuensi dari shaft. Karena shaft itu kan continuous system kan, jadi frekuensi alaminya banyak. Salah satu saja sama dengan frekuensi putaran poros, nah itu akan terjadi fenomena critical speed yang ditandai dengan getaran ekstra, getaran berlebih. Sehingga untuk undamp kan Anda kalau di C-nya tidak ada, ya sama frekuensi alaminya ya K per M sebenarnya. Karena Anda bisa mencari K-nya, binding stiffness-nya, Anda tahu masanya, Anda bisa mencari frekuensi alami. Salah satunya ya, critical speed. Natural frequency of the system, dan otomatis kalau itu sama menjadi critical speed-nya ya, K per M. Meskipun tidak sesederhana ini, karena nanti kalau di continuous system, Anda akan diberitahu, omega itu apa sih? Omega 1, omega 2, mode shift nanti istilahnya ya, itu nanti akan diberikan oleh Pak. Nah, sekarang kita masuk ke video. Ini cerita ya, ini masih ini baru berapa? Udah 70 menit ya, saya masih minta 10 menit lagi ya. Ini tinggal 4 slide. Seperti saya sebut tadi, mengontrol getaran. In many practical situation, it is possible to reduce but not eliminate dynamic force yang menyebabkan getaran. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengontrol getaran. Yang paling umum diantaranya itu adalah ini. Tadi kan ada 5, tapi active vibration control itu sedikit ya. Namanya aktif biasanya complicated ya. Dan ini yang paling handal. Pertama adalah mengontrol frekuensi alami untuk menghindari resonan. Kita sudah belajar banyak ya. Jadi controlling the natural frequency of the system and avoiding resonance under external extension. Nah, yang nomor 2 ini damping. Mencegah respon eksesif dari sistem even at resonance gitu kan. Sebenarnya kalau saya lebih senang terutama at resonance dengan mengenalkan damping atau energy dissipation mechanism. Terus mengurangi transmisi of oscillation force dari satu part dari mesin ke mesin lain dengan menggunakan isolator. Isolator itu nanti bentuknya macam-macam kan nanti bisa. Nah, yang keempat ini adalah mengurangi dengan menggunakan auxiliary mesh neutralizer atau disebut dengan vibration absorber. Sekarang kalau di paper itu dia sebutnya TMD ya, tune mesh damper ya. Jadi damper yang memanfaatkan massa dengan K sebenarnya, karena kita harus membuat frekuensinya sama gitu kan. Dan dia di tune itu artinya di set ya, di tuning ya, di stem gitu kan. Kalau gitar ya, kalau alat musik di tune mesh damper. Nah, contohnya seperti ini, mengontrol natural frekuensi sudah kita pelajari kemarin kan. Makanya di sini saya slide-nya kosong kan. Natural frekuensi di tune dikontrol dengan mengubahi M kan. Ini saja kan. Seperti tadi yang saya bilang kalau perutnya itu biar frekuensinya turun ya masanya ditambahkan karena nggak mungkin Anda sit up sebelum naik bis gitu kan untuk membuat rigid kaku gitu kan. And natural frekuensi sudah kita pelajari tadi kemarin ya. Nah, sekarang introduction dari damping juga sudah kita pelajari. Cuma di sini ada informasi tambahan menggunakan viscoelastic material. Jadi material-material yang mempunyai nilai damping yang tinggi. Damping kemarin kita kenal dengan istilah damping ratio gitu kan, atau C kan, damping konstan. Nah, nanti di next step kalau Anda studi lebih jauh, nanti ada yang disebut dengan loss factor. Kalau Anda masih ingat kemarin kan delta W per W kan, nah tapi kalau delta W per 2P-nya dimasukkan, terus dibagi itu Anda dapat sebut. Tolong dicek ya, energi yang hilang itu di pertemuan kedua, kalau nggak salah ya. Energi yang loss di damping itu kan delta W per omega. Itu Anda bisa. Nanti kalau kita hitung per 2P, nah ini disebut dengan loss factor. Nah ini ya, tolong perhatikan, section 264 udah ada. Ini cuma untuk mengenalkan ada istilah baru, dia menggunakan tidak muncul C kan di sini, tapi muncul loss factor ini, simbol ini. Nah, dan ini terus kita dipandu, karena kalau Anda beli material, viscoelastic material ya, nanti yang dijual itu adalah loss factornya, loss coefficient-nya, atau loss coefficient ya. Nanti ada Anda menggunakan karet, polyester, cork, fiber, aluminium, iron dan steel itu masing-masing ada loss factornya. Dan ini ada
ada ini ya, ekivalensinya ya. Ini kalau di ini ya, ekivalen viscous damping ini. Anda bisa mengaitkannya. Viscous dampingnya rasionya berapa? Ini bisa dikaitkan. Ini nanti untuk next. Ini informasi saja untuk Anda dulu ya. Tidak usah terlalu dipikirkan. Nanti Anda bingung malah dengan yang apa telah kita pelajari sebelumnya, di mana kita menggunakan zeta ya. Ini informasi tambahan saja. Nah, yang menarik, vibration isolation bisa digunakan untuk dua tipe situasi. Pertama adalah fondasinya sebagai fondasi ya, the foundation or base of vibrating machine untuk melindungi unbalanced force. Jadi kita melindungi fondasinya. Nah, yang kedua kita melindungi sistemnya dari getaran fondasi. Atau mungkin saya gambarkan ini. Nah, ini loh. Yang pertama sebenarnya kalau mesinnya bergetar hebat, ya mesin bergetar hebat, nah kita tuh ingin melindungi ini tuh biar nggak bergetar hebat. Karena kalau ini bergetar hebat, struktur di sekitarnya, mesin di sekitarnya kalau ada itu bisa ikut rusak atau terganggu kinerjanya. Misalnya bergetar alat ukur, misalnya di sini ternyata mesin ini bergetar hebat, struktur fondasinya tereksitasi, getarannya hebat diteruskan ya ke sini. Nah ini nanti akan merusak. Itu fungsi dari isolasi dari atas ke bawah ya. Tapi di banyak kasus juga adalah sistemnya yang dilindungi akibat getaran base. Nah ini yang seperti di sepeda motor kemarin, di mobil kemarin. Jadi kalau Anda melewati jalan bergelombang, ini misalnya delicate instrumen atau mesin-mesin yang harus diamankan karena dia sangat sensitif, maka harus ada fondasi sedemikian rupa yang harus diisolasi sehingga getaran base-nya ini tidak diteruskan ke atas. Ingat yang kemarin kan X per Y kan, nah ini kalau bisa kita minimalkan, artinya ini kita maksimalkan desainnya untuk memberi perlindungan ke mesin yang mau kita proteksi tentunya. Kalau ini yang mau kita proteksi adalah lingkungan sekitar fondasi, ya ceritanya. Ini benda-bendanya tuh banyak ya, ini dari buku Rau juga bentuknya seperti ini, ada gas seperti ini, ada rubber seperti ini, atau ada yang dipasang jejak seperti ini ya. Ini bisa di setel ya, akuannya. Oke. Terus ini juga yang tadi ya, foundation or base. Ini kan kalau kita mempunyai sistem seperti ini, mesinnya bergetar hebat. Nah ini fondasi ini resilient member itu nanti bentuknya kan tidak kita bisa lihat keadaan C, tapi ada satu benda yang sudah mempunyai keadaan C. Karena kan K mesti dimiliki oleh setiap benda, C juga sampai nilai tertentu ya. Ini kalau dimodelkan akan kita sudah pelajari ya, gaya pemaksanya F0 cos omega T. Ini model matematisnya. Persamaannya masih ingat ya? Ini kan. Saya ini cuma untuk merefresh saja. Anda ingat nggak gitu kan? Rasionya. Terus kalau digambarkan seperti ini, transmissivity masih ingat kan kemarin kan? Transmissivity R begitu akar 2, ini kan 1,4 ini kan dia 1 habis itu turun semua. Tolong perhatikan dampak damping di sini mungkin lebih jelas gambarnya ya. Kalau tidak ada damping naik ke atas, nanti dia begitu dia transmissibility 100% atau 1 dia akan menghujam ke bawah. Jadi dampak damping di nilai R di atas akar 2 itu udah minimal. Dia cuma maksimal di area damping. Lalu di sini terus dia turun, nah dia di tengah-tengah ya. Kalau damping besar begitu di atas akar 2 dia akan minim dampaknya terhadap reduksi. Itu ya yang bisa dipelajari. Ini yang saya sebut kemarin karena mau saya. Ini ya, yang amplification region itu kalau di bawah ya. Ini kalau di atas disebut dengan isolation region, di mana isolasi Anda itu berfungsi sesuai yang diharapkan. Nah, terus absorber. Nah, ini yang saya sebut. Anda pernah nggak lihat desain seperti ini? Jadi ini transmission line. Transmission line itu ini adalah jalur, contohnya jalur subtap gitu ya. Ini kabel tegangan tinggi, ini kan bentangannya panjang kan. Kalau ini kena angin, dieksitasi, dan kalau bentangan ini mempunyai frekuensi alami, salah satunya match dengan frekuensi pemasin, ini kan bergetar hebat ini kan. Dan jangan salah, transmission line itu tidak cuma satu ya, kadang ada beberapa kan. Kalau satu sama lain bersinggungan kan Anda pernah lihat ya, keluar api dan sebagainya. Nah, mungkin Anda kalau pas keluar kota itu kan, kalau sampai Solo aja sebenarnya ada itu. Kalau biasanya kami nyebutnya tuh kayak ada apa namanya tiang seperti itu ya, gede tinggi, ada kan banyak kabel tegangan tinggi, dan biasanya tuh ada material apa mekanisme seperti ini.
Ini disebut dengan stock bridge. Nanti kita lihat istilahnya. Ini kalau ini bergetar, dan ini kita taruh sebuah benda. Ini ada massa, terus ada batang dengan kekakuan tertentu. Ini akan bergetar. Logikanya, kalau ini bergetar, dia kan harus menyerap energi di sini. Nah, itu yang menyebabkan nanti getaran di struktur utama atau di original mass istilahnya ya. The main structure will be reduced significantly kalau kita mendesain ini benar. Dan ini adalah contoh dari vibration absorber. Atau kalau di mesin seperti ini, yang ada di lab itu seperti ini, meskipun tidak seperti ini, tapi kita menggunakan rangka, ada motornya, kita putar, dan kita memasang seperti ini. Ada massa dan batang. Ini kita pakai ulir, jadi kita bisa men-set panjang ulirnya. Otomatis itu akan menjadi K-nya. M-nya juga kita bisa variasikan dari M1 sampai M100 misalnya. Masanya berubah-ubah, tergantung dari RPM yang mau kita redam. Getaran yang mau kita redam. Dan ini bisa diuji dan terbukti sah ya. Meyakinkan dan benar bisa mereduksi getaran. Jadi ini cuma ada massa tambahan. Logikanya sama seperti tadi. Kalau ini bergetar, ini kan energinya nggak ada yang nyerap. Sama seperti kalau Anda sesuatu yang bergetar kayak kipas angin, Anda bisa Anda pegang aja kan, tapi energi itu kan tersalurkan ke tubuhannya kan. Nah, tentu di mesin kita nggak bisa nyuruh orang pemegang kan, untuk nambah damping sudah, tapi nggak bisa maksimal misalnya. Ini kan ada damping sebenarnya, kita ada fondasi ya. Kalau ini tidak maksimal, Anda bisa menambahkan auxiliary mesh di sini. Tentu ada hitung-hitungannya yang cukup ribet sedikit, tapi nggak terlalu jadi masalah. Nah, atau lebih simpelnya kalau dibuat modelnya seperti ini. Jadi ini mesin yang akan bergetar. Ini ada isolator, dan ini tidak ada redamannya ya. Nah, ini kita nambah ini, kita menggantungkan massa. Sehingga kalau ini bergetar, ini akan menyerap energinya. Dan ini tentu Anda sudah tahu ini nanti 2 derajat kebebasan. Kalau dimodelkan nanti responnya seperti ini. Kalau ini adalah pertama, tanpa absorber, ini maksudnya absorbernya itu ini ya. Dia nanti responnya akan tinggi sekali, nanti akan menjadi turun. Utama di area resonansi. Karena kita memang bidiknya di resonansi. Kita bisa benar-benar membuat di resonan atau menghilangkan fenomena resonan total. Ini kan menarik sekali. Dan ini banyak digunakan. Ini adalah rasio amplification factor ya. Nah, ini kalau ada damping, tadi ini ada C-nya. Ini akan seperti ini. Ini kan, dia menurunkan seperti ini. Kita bisa lihat. Nah ini sekarang ada sedikit cerita tambahan. Ini sebenarnya dari bab agak awal ya. Kalau Anda lihat gambarnya ini bisa seperti tadi. Anda bisa klaim di sini. Ini kalau ada flow dan menyebabkan getaran. Nah, seperti tadi udara, angin misalnya, kayak jembatan aduk gitu kan. Atau ini misalnya. Untuk mencegah singing vibration, transmission line itu kan disebut dengan singing vibration ya, akibat vortex shading, jadi ada aliran fluida, maka kita bisa menambahkan vibration absorber yang disebut dengan stock bridge temporer. Ini contohnya yang bisa dikatakan tadi. Massa yang diletakkan, ditempelkan, ini ada mekanisme, dan ini kan bisa naik turun gitu kan, di bandul gitu kan. Apa namanya? Ya Anda megang batang dan ini bergerak naik turun. Dan ini akan menyerap energi yang ada. Stock bridge temper is clamped to the transmission line at the point where the amplitude of vibration is expected to be large. Jadi di titik-titik di mana amplitudenya besar. Biasanya nanti ya, kalau Anda sudah belajar continuous system, Anda belajar istilah node anti node ya. Ini di anti node-nya istilahnya, di simpangan terbesar atau di peak-nya. Terus Anda mungkin pernah melihat ini gambar ya. Ini kalau ada gunung tinggi seperti ini untuk mencegah, Anda mungkin pernah lihat. Ini nggak usah chimney ya. Kalau Anda lihat menara saja, misalnya menara pemancar, itu kan mesti ada kabelnya. Dan itu sebenarnya kan ada ini, untuk meredam getaran ini, kalau ini kena angin ya, untuk meminimalkan, Anda bisa menaruh ini. Atau kalau Anda pernah lihat ini, biasanya di industri besar, gitu. Anda lihat di tengah laut ya, ada seperti ini. Anda lancip kata, bulat ya. Untuk chimney itu apa ya? Menara buang gas gitu ya, chimney atau istilah bahasa Indonesia apa ya, saya lebih biasa pakai chimney ya. Maka kita bisa menghindari getaran yang berlebih itu dengan membuat konstruksi seperti ini. Ada helical spoiler dipasang. Jadi kalau lihat dari jauh itu seperti ada ulirnya gitu kan di sekitarnya. Ini sebenarnya untuk mengacaukan pola aliran yang terjadi.
Ya ini, so not well defined excitation applied to the chimney. Jadi kita helical spoiler ini akan menghancurkan ya, merusak tatanan dari vortex yang ada di sini, sehingga getarannya akan bisa minimal. Kalau Anda lihat misalnya, mungkin tidak harus yang di tengah laut ya, kalau nggak salah ya, apa namanya, kalau ada industri yang membakar sesuatu terus gas buangnya ke atas, misalnya pabrik gula ya, kalau di Klaten itu ya sebelah kirinya kan ada itu kalau dari sini ya di Gondang itu. Anda lihat aja menara tinggi itu kan ada kayak benda yang membuat melingkar itu. Dulu saya kira itu tangga. Jujur, saya dulu mengiranya itu tangga untuk naik inspeksi, tapi kan juga inspeksi di pinggirnya. Ternyata itu memang digunakan untuk memecah pattern vortex yang muncul akibat adanya aliran di sekitarnya. Itu contoh aplikasinya ya, ini dari buku ini. Terus yang terakhir lagi bagi yang senang mobil gitu kan, ini terkait stability juga sebenarnya, ada ditambahkan spoiler seperti itu fungsinya untuk sampai untuk stabilitas ya juga untuk menghindarkan atau membuat getaran bisa diminimalkan. Oke, saya kira itu kita stop sharing dulu ya. Saya kira untuk ini udah hampir 90 menit ya, jadi saya kira itu materi semua ya yang nanti akan uji. Tentu yang materi terakhirnya nanti lebih ke pengetahuan umum, tidak akan matematis ya, jadi yang detail hitung-hitungan kalau ada gitu ya, tinggal Anda berdoa saja soalnya seperti apa gitu kan, nanti akan mainly dari pertemuan 1 sampai 4. Ingat ya, karena tadi kan ada andalan ya, sedikit ada hitungannya, dan itu saya kira nggak ada yang istimewa gitu ya, tidak ada yang baru dari apa yang telah saya jelaskan di 4 pertemuan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, tolong ini ya, mumpung ini kelas, meskipun nanti bisa saya sampaikan di WA juga lewat Mbak Dia atau Mas Andi atau Mas Nugroho, itu kan ada link untuk mengisi kuesioner ya terkait dengan pelaksanaan pemilihan. Jadi tolong diisi ya teman-teman, mahasiswa tolong isi apa adanya untuk koreksi kita, terutama untuk mata kuliah saya. Kan semua mata kuliah kan ada linknya itu, Anda isi di sana masalah apa masukannya, misalnya bagaimana apa namanya proses pelaksanaan kuliah. Minta tolong ya, mungkin bisa dihidupkan mic dan videonya sebentar, ini 2 menit saja, nanti sampai jam 8.30 ya. Muncul ya, itu nanti tolong ya, kuesionernya diisi untuk evaluasi saya. Kalau jelek nanti kan mungkin semester depan, tahun depan saya nggak ngajar lagi gitu kan, nah kan bisa sedikit istirahat gitu kan. Kalau bagus nanti bisa diganti juga gitu kan, nanti kan bisa ada apa sirkulasi, tapi minimal untuk ini untuk evaluasi kita apa yang kurang selama ya ini, misalnya gonta-ganti jadwal gitu, misalnya telat gitu kan, nah, itu bisa tulis dan di samping materi ya, materi saya kira nggak ada masalah mudah-mudahan, karena kan kita tahu persis bukunya sama, jadi tidak ada yang saya hide gitu kan, tidak ada yang saya rahasiakan biar nanti pas ujian tidak ada yang bisa jawab gitu. Saya inginnya besok ujian Anda bisa menjawab semua ya, biar tidak ketemu lagi, kecuali Anda dapat B mau dapat A itu nggak masalah, tapi kalau ketemu mahasiswa dapat C lagi itu kasihan karena nanggung kan, yang sudah dapat C videonya di on kan kalau bisa, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih banyak atas perhatiannya ya selama 5 sesi. Nanti praktikum kita masih ketemu lagi ya, setelah UTS ya. Kita harus ngisi lagi yang BAMTes terkait dengan apa namanya kurir, transformasi kurir ya. Karena lagi saya juga datanya banyak nanti. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada yang kurang selama sesi ini. Matur nuwun Mas Nugroho. Terima kasih. Pada ujian ya. Pada ujian, dan link kuliahnya tolong diisi ya terkait kuesioner sekali lagi. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa. Selamat siang. Matur nuwun, saya izin live ya.